Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah, kemudian selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita bersama, tentang ciri-ciri ilmu bermanfaat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu amalan yang tetap mengalir kepada seseorang yang telah meninggalkan dunia ini adalah ilmu yang bermanfaat, selain doa anak yang saleh dan sedekah jariah. Oleh sebab itu, setiap kita harus berupaya mencari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun bermanfaat untuk orang lain, yang akan terus mengalir pahalanya kepada pemilik ilmu. Seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada orang, lalu ilmunya bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir selama ilmunya diamalkan oleh orang itu. Seorang dosen, apapun ilmunya, asal ilmu itu memberi manfaat kepada orang, pasti akan mendatangkan kebaikan. Sekarang persoalannya, apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu? Dalam sebuah kitab An-Nafahatul Imdadiyah halaman 195 yang ditulis oleh Syekhun al-Alim Al-Allama Ahmad Ghazali, beliau menceritakan salah seorang ahli tahqiq. Tahqiq ini orang yang memperdalam kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab besar yang ditulis oleh ulama-ulama, lalu dia mensyarahkannya. Dalam kitab itu disebutkan, idza aradta an ta'lama, jika engkau ingin mengetahui, anna ilmaka yanfa'uka amlah, apakah ilmu bermanfaat atau tidak, maka kata ulama itu, fatlub min nafsika khamsa khisalin, carilah 5 hal coba tuntut, perhatikan 5 hal dalam dirimu. Jadi apakah ada yang 5 ini pada kita? Kalau yang 5 ini ada pada kita, maka tandanya ilmu kita bermanfaat. Yang pertama adalah hubbul fakri, menyenangi kefakiran. Ini mungkin likillatil maunah, karena sedikit materi ya, karena sedikit kekayaan. Jadi orang yang bermanfaat itu ilmunya, ilmu yang bermanfaat itu, dengan ilmunya itu dia tidak materialistis. Dia tidak terlalu mencintai dunia, tidak terlalu mencintai harta. Bahkan dia lebih senang hidup ya qanaah dengan secukupnya yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang ilmunya bermanfaat, kalau rasa cinta kepada harta itu menunjukkan ilmunya belum bermanfaat. Ini menurut ulama ini yang diceritakan oleh Ghazali ya. Yang kedua adalah hubbut ta'ah talabal lis-sawab. Kalau orang itu ilmunya bermanfaat, dia menyenangi ketaatan, kepatuhan, ibadah, talaban lis-sawab, untuk mencari pahala. Kalau kita orang berilmu tetapi jauh dari pengamalan ibadah agama, itu petanda ilmu kita tidak bermanfaat. Sederhana saja. Jadi kalau kita semakin tinggi ilmu kita, semakin jauh hati kita untuk beribadah kepada Allah,
untuk mentaati Allah, itu petanda ilmu kita tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah hubbuz zuhdi fit dunya talaban lil faragh. Menyenangi kezuhudan. Dia senang, dia tidak terlalu perhatian lah, tidak terlalu ambisi lah terhadap dunia ini. Kenapa? Karena talabal faragh, dia mencari membuang segala sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah. Kemudian wahubbul hikmah talabas li salahil qalbi. Dia mencintai hikmah. Hikmah kebijaksanaan. Hikmah ilmu pengetahuan yang lebih dalam daripada ilmu secara ilmiah. Karena hikmah itu dia datangnya dari Allah. Kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Kenapa dia mencintai hikmah? Karena untuk memperbaiki hati. Yang kelima adalah hubbu khalwah. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah dia menyenangi, menyendiri, talaban li munajah Rabbi. Karena dia mencari tempat untuk bermunajah kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu senang menyendiri untuk bermunajah kepada Allah, itu tanda ilmu. Tapi kalau orang itu senang berada di tempat yang ramai untuk membangga-banggakan dirinya, itu berarti ilmunya belum bermanfaat. Mungkin ada benarnya apa yang disampaikan ulama ini, atau bisa juga tidak benar, karena ini bukan hadis dan bukan apa, tapi paling tidak ini memberikan pemahaman kepada kita apakah ilmu kita sudah bermanfaat atau belum, lalu dia memberikan ciri-cirinya. Jadi kita simpulkan yang pertama, cinta pada fakir, cinta kepada kefakiran. Dia lebih senang kalau dia berharap-harap merasa miskin di hadapan Allah. Yang kedua, dia cinta kepada ibadah. Kemudian dia zuhud, dia mulai zuhud. Kemudian yang keempat, dia cinta hikmah. Kemudian yang kelima, dia senang menyendiri, tapi menyendirinya untuk bermunajat kepada Allah. Itu 5 ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita, yang orang sebut kita ini adalah orang-orang yang berilmu. Tapi kalau ilmu itu tidak bermanfaat kepada diri kita, tentu tidak akan mendatangkan kebajikan. Tapi kalau ilmu itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, itu akan mendatangkan kebajikan. Dan bahkan kemanfaatan ilmu itu akan mengalir terus kepada kita. Itulah ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.